Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jemaah suhin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah taala. Untuk yang pertama melaksanakan salat subuh berjamaah, dan yang kedua ya sambil berzikir kita ya mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya suratul Hajj. Melanjutkan kajian kita ayat yang lalu. Secara umum saya ingin kembali ulang tema pokok dari suratul Hajj itu. Intinya itu adalah aqidatul tauhid, menanamkan ketauhidan, keimanan. Kalau Al-Quran, akidah ini sebutannya keimanan, tapi ketika dia menjadi sebuah ilmu ya sering disebut ilmu akidah. Intinya sama, keimanan kepada hari berbangkit dari kubur. Dan banyak sekali manusia di dunia ini yang tidak percaya tentang hari berbangkit itu. Ya. Kemudian rububiyah. Rububiyatullah. Ini salah satu cabang ataupun ya salah satu macam tauhid yang meyakini Allah itu satu-satunya pencipta. Satu-satunya pemberi rezeki. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Khalq, dan tidak ada yang mengatur, mudabbir selain Allah. Ngatur alam ini, ya, matahari terbit, bulan tenggelam, bulan terbit, matahari tenggelam, bintang-bintang itu beredar pada rotasinya. Kalau dipikir-pikir, kenapa enggak terjadi begitu tak terhitung jumlah bintang? Betul enggak? Jutaan. Kalau manusia kereta api bisa tabrakan, betul enggak? Tapi bintang-bintang itu kenapa bisa? Dan cepatnya berputar bintang-bintang itu ya para saintis tahulah ya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Yang mengaturnya ada suatu kekuatan, itu dari Allahu Rabbul Alamin. Kemudian juga di dalam surah ini Allah berbicara tentang uluhiyah. Ini boleh kita sebut inti dari tauhid itu uluhiyah itu. Walaupun rububiyah ya tetap modal utama. Karena konsekuensi dari rububiyah meyakini Allah sebagai pencipta, harus yang disembah hanya Allah. Itulah dia uluhiyah. Tidak boleh kamu melakukan penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana dahulu masyarakat jahiliyah, ya, diambilnya patung. Sekarang pun patung ini kembali lagi ini. Ya, manusia kembali ke jahiliyah, membesar-besarkan patung. La ilaha illallah. Ya, patung ini kan simbol peradaban orang kafir. Muslim tidak boleh simbol peradabannya patung. Setiap muslim itu melihat patung itu sensitif, Pak. Sensitif. Mau disebut aksesoris, mau disebut hiasan, tidak ada hiasan dengan patung. Ya, kamu boleh mengambil hiasan, apa namanya? Ya, bunga, ya enggak. Tapi patung enggak boleh. Itu ciri khas orang kafir, kaum Nasoro khususnya. Ya. Karena kaum Nasrani yang paling akrab dengan patung. Makanya semua wilayah bekas jajahan Romawi, Bizantium, itu semua peninggalannya apa? Patung. Muslim tidak ada. Tidak boleh ada yang namanya patung-patung. Ya, kalau ada di perguruan tinggi fakultas yang mengajari patung, bubarkan itu fakultas. Ya, tidak ada yang namanya patung
dianggap seni itu tidak ada. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang namanya asma wa sifat. Ya, ini satu paket lah ini kira-kira dengan tauhid uluhiyah. Artinya Allah mensifatkan dirinya dengan sifat, ya, kita wajib imani. Karena Allah sudah mensifatkan dirinya begitu. Allah Maha mendengar. Ya, kita bilang Allah Maha mendengar. Allah melihat. Nah, tapi nanti akan kita lihat Allah Maha pemarah. Kita imani, ya imani. Allah yang bilang azabku sangat pedih. Ya, Allah marah, murka. Karena ada kan dalam Al-Quran, kepada siapa Allah marah? Kepada kaum Yahudi. Jadi itu namanya tauhid asma was sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah mensifatkan dirinya. Marah, suka, cinta, ya, juga Allah mensifatkan dirinya dengan begitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai. Oh, Allah menyukai, ya? Iya. Lalu Allah marah? Iya, marah. Nah, kenapa? Karena Allah yang memberitahu sifat-sifat itu ada pada dirinya. Itu yang dikatakan asma wa sifat itu. Kemudian ada yang namanya mulkiyatullah, kerajaan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah disebut kerajaan Allah Ta'ala yang berbau-bau raja, itu tidak suka dengan tauhid yang satu ini. Ya, biar tahu Bapak. Karena dalam konsekuensi mulkiyatullah, kerajaan Allah itu manusia itu nggak boleh memperbudak orang lain. Rakyat itu tidak boleh diperbudaknya. Karena yang berhak memperbudak itu hanya siapa? Allah. Yang berhak memerintah itu siapa? Allah. Ya, bukan raja, bukan kaisar, bukan presiden. Nah, makanya tauhid yang satu ini, mulkiyatullah ini kurang disukai penguasa, kurang disukai raja. Karena bersinggungan dengan apa? Ya, bersinggungan dengan diri mereka. Raja yang menganggap seperti Tuhan, apa maunya dia. Betul kan? Dan yang seperti raja, presiden, ya, maunya apa maunya dia gitu. Dia nggak mau, jangan gitu. Padahal Islam mengajarkan, oh tidak, maunya kamu harus sesuai dengan maunya siapa? Allah. Tidak bisa maunya kamu. Maunya kamu itu harus sesuai dengan maunya Allah. Nah, itu makanya mulkiyatullah itu agak sedikit, ya, bagi pemegang kekuasaan itu kurang disukai. Karena di situ disebut kemaharajaan Allah. Begitu, ya. Tapi sebagai jenis tauhid ini kita harus gaungkan ini. Mulkiyatullah itu. Jadi konsekuensi dari mulkiyatullah itu apa? Satu-satunya pembuat hukum hanya siapa? Hanya Allah, Pak. Manusia tidak diberi hak untuk membuat hukum. Begitu. Kalau manusia membuat aturan tidak boleh bertentangan dengan hukum siapa? Dengan hukum Allah. Tidak boleh. Kalau kamu membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti kamu telah melanggar kemahabesaran Allah Ta'ala. Berarti kamu anggap dirimu lebih ahli hukum daripada siapa? Daripada Allah. Nah, ini tauhid ini. Ya. Jadi jangan dianggap tauhid itu hanya sholat itu saja. Tauhid itu merambat kemana-mana. Ke kekuasaan merambat, ke dunia hukum merambat. Tidak ada yang berhak membuat hukum selain Allah. Manusia kalau membuat hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Kalau bertentangan, berarti kamu telah merampas hak Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian surah ini juga berbicara soal hewan, kurban, ya.
ya namanya aja surat haji ya enggak. Dalam haji itu ada salah satu acara yang disebut dengan penyembelihan. Allah berbicara juga dalam surah ini. Kebinasaan, ini salah satu yang disinggung di ayat di surah ini, orang-orang musyrik itu binasa. Artinya apa? Celaka. Ruh mereka nanti ditendang dari langit itu. Waktu dia mati, Pak, kan orang mati itu kan ruhnya keluar dari badannya, naik ke langit. Ruh orang mukmin mulus naik ke langit, begitu, dibawa malakul maut itu. Assalamualaikum, kata pembawa ruh, naik ke langit dunia. Waalaikumsalam, kata penjaga langit, tolong buka pintu, ini saya mau membawa ruh. Siapa? Oh, ruh seorang mukmin. Nah, dibuka, bolehlah itu naik ruh. Nanti langit pertama begitu juga, langit kedua, sampai menembus langit ketujuh. Lalu Allah perintahkan kembalikan ruh itu ke jasadnya untuk ditanyai. Jasadnya ada di mana? Dikubur. Gitulah kira-kira, Pak. Nah, ruh orang kafir musyrik. Siapa musyrik itu? Yang menyembah Tuhan selain Allah. Mungkin Tuhan itu dia ekspresikan dengan patung, atau diekspresikannya dengan syahwatnya, atau manusia yang dianggapnya sebagai Tuhan, turunan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mereka ini mati, ya sudahlah, waktu sakaratul maut itu digebukin sama pencabut nyawa. La ilaha illallah. Kita aja, Pak, mual, sakitnya, betul enggak? Bagi yang punya asam lambung begitu ya, mual. Bagaimana waktu mau meninggal digebukin sama malakul maut? Tak bisa dibayangkan itu. Keluar ruhnya, dibawa, dirampas sama malakul maut, mau dibawa ke langit. Di pintu langit pertama, artinya di langit dunia, langit paling rendah dengan kita itu namanya langit dunia, sama'ud dunia. Langit paling rendah. Yang langsung setelah itu kita. Diberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya membawa ruh. Ruh siapa? Si fulan. Oh, musyrik. Lemparkan. Boro-boro mau naik. Lemparkan. Di sini di surah ini, Pak. Ngeri. Ya. Sampai ruh itu dilemparkan ke tempat yang jauh, disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang tak jelas. Begitulah sakitnya orang musyrik kalau mati. Ya, sakit sekali. Nah, baru dia disuruh roh itu kembalikan ke jasadnya. Jasadnya pun sudah di dalam kuburan juga, untuk siap-siap digebukin sama siapa? Mungkar wa nakir. Ini semuanya hadis Nabi, Quran. Ya. Nah, kita sudah berbicara ayat pertama, kan begitu ya? Tentang apa kemarin itu? Zalzalatus sa'ah, goncangan kiamat. Kita sudah berbicara tentang manusia pendukung setan, ya, orang-orang yang dekat dengan setan ini, Pak, dikendalikan oleh setan, digerakkan oleh setan. Kemudian kita juga sudah berbicara orang-orang yang meragukan hari berbangkit. Betul enggak? Saya pikir ini kita berhenti di sini kemarin ya. Betul. Meragukan hari berbangkit. Kan banyak ateis itu kan banyak di dunia ini. Nah, mereka ini itu yang
tidak percaya kepada mana ada hari berbangkit. Manusia mati dan masuk kubur jadi tanah, udah selesai. Jadi mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa ada yang namanya satu hari nanti semua yang ada di dalam kubur itu bangkit semua. Berkumpul. Lalu di situ di ayat 5 itu Allah menyadarkan, kamu coba pikir diri kamu. Kamu kan tadinya tidak ada ya? Lah iya. Seorang yang lahir bulan Desember 62. Bulan Januari 62 dia sudah ada enggak? Hah? Ya tidak ada. Dia lahirnya bulan Desember. Bulan Januari dia belum ada. Mungkin ibunya pun belum hamil. Lalu atas kekuasaan Allah lahirlah dia di bulan itu. Terus tumbuhlah, lihat di bapaknya. Di dalam perut ibunya mulai dari mani, dari darah jadi darah, darah jadi daging, berbentuklah manusia. Ada yang mati di tengah, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Tepat waktunya jadi bayilah itu, keluarlah. Nah, dari bayi panjang belasan tahun sampai dia dewasa. Ya. Dari mulai bayi nih, Pak. Terus ya, belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan, jatuh-jatuh. Panjangnya itu. Coba pikirkan kamu itu perjalanan hidup kamu itu. Ya, kita lihat adik kita yang enggak punya adik melihat anaknya. Oh, Masya Allah, saya dulu beginilah ya. Ya kan? Ya lihat anaknya, jangan sekadar dilihat, bayangkan kamu pun begitu dulu. Jadi siapa yang menciptakan proses-proses itu? Allah Ta'ala. Umur sekian kamu begini, umur sekian kamu begini. Dan bahkan di tengah jalan juga yang mati. Ya. Bahkan atas izin Allah sampai tua. Tua, ingatan mulai apa? Ingatan mulai lemah, Pak. Di mana tadi saya taruh kunci? Mana kacamata saya? Padahal kacamata di mana? Dipakainya. Ya, mulai kan ditarik Allah, betul tak? Fisik pun mulai apa? Lemah. Berjalan sudah pakai tongkat. Ya? Mulai ditarik Allah. Sampai nanti ada puncaknya pikun. Ini saya gambarkan kemarin ya. Tadinya dosen lincah kalau presentasi. Wah ini 2 jam tahan menjawab pertanyaan. Pada waktu pikun, siapa kamu? Siapa yang menciptakan proses-proses itu? Allah. Nah, kalau kamu sadar, yakin proses yang kamu lalui itu Allah yang menciptakan, kenapa kamu tidak yakin Allah membangkitkan kamu dari kubur? Mana yang lebih susah? Mana lebih susah? Menciptakan dari awal yang tidak ada jadi ada, prosesnya puluhan tahun, dibanding dengan sudah pernah ada, sudah mati, bangkit lagi. Kenapa kamu tidak percaya? Begitu kira-kira. Ini ayat 5 ini. Begitu ya. Lalu di ayat 7-nya Allah mengatakan, ya, hari kiamat itu pasti. Wa inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan. Cuma kamu tidak tahu. Yang meniup sangkakala saja tidak tahu kalau ditanya dia. Kalau bisa kita bertanya, siapa Pak namanya? Malaikat apa namanya? Israfil kan? Kalau ditanya malaikat Israfil itu, kira-kira kapanlah ini kamu meniup?
Pasti dia jawab apa? Ya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia sampai sekarang matanya melihat ke langit, trompet ada di mulutnya. Hah? Alam kita ini ada di dalam trompet itu. Ya Allah, sebesar apa itu malaikat? Coba bayangkan Bapak ini. Ya? Hah? Alam ini seluruhnya ada dalam trompet itu. Kalau jalan-jalan ke museum astronomi, ya, Bapak akan lihat itu. Artinya NASA sendiri pun menggambarkan yang begitu. Saya pernah di Los Angeles dibawa, ayo ya kita lihat Ustaz ini museum astronomi. Ya Allah. Jadi memang betul seperti trompet. Bintang semuanya itu ada di dalam itu. Ujungnya nanti runcing. Seperti itulah dia. Seperti trompet itu, Pak. Hah? Artinya sains sendiri pun membenarkan itu. Hah? Inilah yang ada di mulut siapa? Malaikat Israfil. Hah? Sebesar apa itu masyarakat Israfil itu? Dan dia dalam posisi melihat ke atas, menunggu perintah. Datang perintah, tiup, habislah ini seluruhnya. Nah, jadi manusia itu makhluk yang sangat halus, ya, halus sekali makhluk manusia ini. Cuma yang besar apanya? Sombongnya. Nah, itu dia, kesombongannya yang besar. Fisik, tenaga, kemampuan, otak sebenarnya kecil. Tetapi yang besar kesombongannya. Gitu. Apa maunya dia harus dilaksanakan. Manusia diperbudaknya. Itulah manusia. Nah, tapi kecuali, nah, kalau gitu ya, orang-orang beriman. Nah, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, bahwasanya Allah membangkitkan segala yang ada di dalam kubur. Nah, kaum yang ingkar, nah, ini sudah belum kan? Belum ya? Nah, kaum yang ingkar ini seperti apa, Pak? Menolak kebenaran. Informasi Quran ini semua pasti benar kan? Pasti benar. Lalu orang yang menolak kebenaran itu yang dikatakan kafirun, yang ingkar. Kemudian apa? Melawan fitrah. Mereka ini melawan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu beriman sama Allah. Fitrahnya manusia itu beribadah, menuhankan Allah. Tetapi orang kafir itu keluar dari fitrahnya. Ya, keluar dari fitrahnya. Kemudian membenci Islam. Nah, ini dikatakan al-kafirun, Pak. Orang yang ingkar itu yang tidak suka kepada Islam. Sekaligus juga tidak suka kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam. Begitu. Mereka itu tidak suka. Kamu mau memperjuangkan Islam ya? Wah, tunggu aja. Ya karir kamu dihabisin. Nah, itu juga termasuk orang-orang al-kafirun. Baik. Di sana di dalam surah, di dalam ayat 8, 9, 10. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Ada yang punya terjemahan, Pak? Ada yang bisa membantu membacakan? Ya. Al-Hajj
Surah Al-Hajj. Ayo, tafadhol antum. Ada. Al-Hajj itu di tengah-tengah. Dan sudah Al-Mu'minun. Ketemu. Nah, ada yang ketemu. Terlalu lama kalau mencari. Hah? Ketemu Pak Profesor Daniel, ketemu. Al-Hajj sudah ayat 8. Silakan dibaca terjemahannya. Iya, 9 dan 10, Prof. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Ayat 10, iya. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Coba, siapa nggak ngeri itu Pak mendengarnya itu? Ya. Jadi siapa mereka ini yang membantah tentang Allah? Di dunia ini banyak nggak yang membantah Allah ini? Mayoritas. Mayoritas manusia di dunia ini sekarang, ya begitu, membantah Allah. Ya al-kafirun kan membantah Allah. Jadi sebagian manusia ini membantah Allah, artinya membantah kebenaran, tanpa ilmu pula lagi. Ya, tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu. Kemudian tanpa hudan, petunjuk. Karena kalau orang mendapatkan petunjuk pasti akan ikut Allah, kan gitu. Nah, sudah barang tentu mereka ini tidak memiliki petunjuk, dan juga tidak memiliki kitab yang munir, yang mencerahkan. Sambil bagaimana tadi itu? Sambil bergeser dengan lambungnya, berpaling dari kebenaran dengan angkuhnya. Itu yang saya bilang tadi kan, yang banyak manusia ini adalah apa? Sombong. Yang besar dari manusia itu adalah kesombongan. Kalau badan, fisik, kekuatan, semuanya sebenarnya itu kecil. Tetapi yang besar itu kesombongannya. Menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Potensi sombong itu karena harta, karena jabatan, karena ilmu, karena popularitas. Ini kan potensi-potensi orang membuat diri jadi sombong, betul kan? Iya. Karena dia kaya jadi sombong, karena dia berkuasa jadi sombong. Tadinya mungkin tak sombong, Pak. Karena ilmunya bisa juga. Kamu kan baru belajar. Tetapi ilmumu kenapa tidak membuatmu semakin dekat dengan Allah? Nah, ini dia. Salah belajar ilmu. Salah belajar ilmu. Karena orang kalau belajar ilmu benar, ujungnya dia pasti akan apa? Tunduk kepada Allah. Coba Bapak lihat profesor-profesor di barat itu. Berbagai bidang ilmu mereka guru besar. Tapi mereka tunduk kepada Allah tidak? Tidak. Karena salah mempelajari ilmunya. Ya. Jadi kalau orang berilmu yang benar, makin tunduk kepada Allah Ta'ala. Liyudilla an sabilih. Mana dia itu tadi? Liyudilla an sabilillah. Agar tersesat dari jalan Allah. Untuk mereka ini kehinaan. Dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang membakar. Baik. Ini mendebat Allah tanpa ilmu. Ya.
Kemudian ada orang-orang yang pragmatis, beragama itu untuk mendapatkan kesenangan. Kalau mendatangkan keuntungan dia beragama. Ya, tapi kalau kira-kira tidak mendatangkan keuntungan, oh dia nggak mau beragama. Nah, ini ada di dalam ayat 11. Allah berfirman, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Bisa dilanjutkan terjemahannya? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ini dia Pak nih. Kalau kira-kira beragama itu bagi dia menguntungkan, dia beragama. Oh iya bagus, memang kita harus beragama dengan baik. Tapi kalau dia dapat cobaan, berbalik. Sama aja. Saya taat gak taat, gak ada ngaruh sama pendapatan saya. Ya? Orang sakit sekian lama disuruh ya berobat, minta tolong sama Allah, minta sembuhkan, sama aja katanya. Ya, saya nggak minta sama Allah, sama aja. Oh, penyakit saya itu nggak berubah, bahkan makin parah. Coba nih, ada nggak yang begini Pak? Ada. Nah, ini disebutkan Allah. Ini orang rugi dunia akhirat. Ya, artinya dia pun kehilangan dunia, apalagi kehilangan akhirat. Khasirat dunia. Ini yang kita ngeri itu khasirat dunia wal akhirat itu Pak. Ada sebagian orang celaka, akhiratnya rugi tapi dunianya tidak. Dia beruntung, dapat kesenangan di dunia. Banyak kan? Ada juga banyak. Wah, dunia ini wah di tangannya Pak. Di mana saja dia ada rumahnya. Di Singapura ada rumahnya. Mau dia ke Hong Kong ada rumahnya. Mau dia ke Amerika ada rumahnya. Senang. Bahkan dia pesawat sendiri. Ya, punya jet sendiri. Kalau ada rapat-rapat gitu, meeting, ya di Singapura atau di mana saja dia pesawat sendiri aja. Tapi di akhirat rugi besar karena dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini yang lebih parah, khasirat dunia wal akhirah. Dunia enggak dapat, akhirat celaka. Rugi dua kali kan? Nah, siapa mereka? Kata Allah, yang menyembah Allah di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kesenangan, dia merasa tenang. Masya Allah ya baik ya Allah itu. Memang kita ini harus beragama yang baik. Tapi ketika dia dapat cobaan, dikasih Allah cobaan, langsung apa? Kufur. Gak ada gunanya beragama itu. Saya sama aja. Jadi ini semuanya ini mengingatkan kita supaya kamu jangan begitu, kan gitu kan? Nah, Allah paparkan model-model hidup manusia seperti itu, Bu. Jangan kamu ikuti petunjuk yang benar. Nah, orang kafir itu menyembah Tuhan yang salah. Nah, ini judulnya nih, ayat 12 dan 13. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Silakan dilanjut. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Iya. Nah, jadi mereka-mereka yang disebut ini tadi, orang yang ingkar ini menyeru di situ itu maksudnya diartikan menyeru supaya orang gampang paham. Jadi menyeru di situ itu bisa beribadah atau meyakini, ya, meyakini, beragama ataupun tunduk kepada apa? Sesuatu yang tidak memberikan mudhar dan manfaat baginya. Karena yang memberikan manfaat dan mudhar itu hakikatnya hanya siapa? Hanya Allah. Lalu dia menyembah Tuhan selain Allah. Kira-kira memberi manfaat dan mudarat bagi dia itu? Ya tidak, pasti tidak. Yad'u min dunillahi ma la yadurhu ma la yanfa'uh. Itulah kesesatan yang jauh, kata Allah. Kamu tidak, artinya menyembah Tuhan yang salah. Nah, itu maka saya kasih judul menyembah Tuhan yang salah. Yang disembah itu harusnya Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sementara mereka ini yang disembahnya ada berhala, ada patung, ada syahwat, ada ideologi yang dia ciptakan sendiri atau diciptakan oleh filosof yang dia kagumi, lalu dia pun ikut menjadi pengikutnya. Nah, kata Allah apa? Itulah kesesatan yang jauh. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Dia menyembah sesuatu yang mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Nah, jadi pada ujungnya mereka ini adalah penyembah syaitan. Karena inspirator semua itu adalah syaitan. Baik. Lalu ayat 17 ini sedikit agak perlu dijelaskan ya Pak ya. Ayat 17 ini. Karena banyak orang terpukau dan salah paham dengan ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Silakan Pak. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ini banyak disalahpahami Pak. Termasuk kadang-kadang oleh profesor tafsir sendiri. Tak faham di ayat ini. Ajaib ya. Profesor tafsir tak faham ayat. Itu bisa terjadi. Jadi ayat ini dieksploitasi oleh kaum pluralis. Orang pluralis ini siapa? Orang yang mengatakan semua agama itu sebenarnya sama. Bedanya itu cuma tipis-tipis saja kata dia. Dan tidak ada tahu mana yang paling benar. Ya Allah ya Rabbi. Ngeri ya. Kalau yang mengatakan ini orang tak berpendidikan Pak. Kita bilang ya memang kamu gak belajar. Tapi kalau penyandang gelar ngomong begitu, musibah tidak? Musibah. Karena dia salah faham membaca ayat ini. Kok ada orang salah faham ya? Sudah guru besar bisa salah faham? Bisa. Kenapa tidak? Jadi ayat ini dieksploitasi oleh kaum pluralis untuk membenarkan dusta mereka. Saya menyebut itu dusta mereka. Bahwa semua agama itu benar karena mereka membaca letter L-nya. Sesungguhnya orang beriman Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majus, orang musyrik, Allah pasti akan apa namanya situ tadi menyelesaikan begitu ya, memberi putusan di antara mereka. Allah memberi putusan di hari akhirat iya, tapi Allah sudah menetapkan mana yang benar di dunia. Kalau tidak ditetapkan Allah mana yang benar, kita ini bingung nggak Pak? Bingung nggak? Ya bingung. Tetapi Al-Quran turun, ini yang benar. Selain ini salah semua.
Jadi ayat ini hanya memberitahu bahwa nanti di hari kiamat itu Allah memberi putusan. Jadi kamu gak usah bingung. Akan ketahuan nanti di situ orang-orang sesat itu sesat. Ya, mereka yang tidak mau Islam di dunia ini nanti baru ketahuan. Jadi artinya di dunia bolehlah mereka mengandalkan logikanya, bolehlah mereka bebas berekspresi. Saya anggap Tuhan itu seperti ini, saya anggap Tuhan itu begini. Silakan saja kamu berekspresi. Orang kafir. Tapi nanti hari akhirat kamu baru tahu bahwa kamu itu celaka. Begitu maksudnya. Ya. Padahal Allah telah menerangkan kesesatan orang kafir itu dalam banyak ayat. Masa gara-gara satu ayat kamu bingung? Sehingga ayat yang lain kamu anggap tak jelas. Aneh kan? Ada 90 ayat terang jelas. Ada satu ayat yang disalahfahami. Yang 90 itu bisa hilang. Ini kan terlalu bodoh kok saya bilang ini. Jadi itu dia. Kenapa penyebabnya ya? Ya, yang pertama hidayah, Pak ya. Ya. Hidayah itu kadang Allah beri, kadang Allah apa? Ambil, tarik, cabut. Kalau sudah dicabut Allah hidayah, habis. Baik, mudah-mudahan ini bisa pahami ya. Ayat ini hanya memberitahu bahwa semua orang-orang yang mengaku pemilik agama, penganut agama, nanti tahu dia di hari akhirat. Karena Allah memutus perkara mereka di hari akhirat. Di dunia mereka suka mengatakan apa? Agama saya yang paling benar. Asumsi saya yang benar. Atau di antara mereka mengatakan semua agama benar. Nanti bakal ketahuan. Tapi kita orang mukmin melalui sejumlah ayat yang banyak sudah diterangkannya apa? Ini hak, ini batil. Ini petunjuk, ini sesat. Begitu. Faham kira-kira ini? Jadi ayat ini bukan bukan membuat kita jadi mengambang dan bingung karena sebutan Allah nanti akan memutus perkara mereka. Iya, memutus perkara mereka di tempat mereka ya di neraka. Begitu. Karena di dunia mereka tidak mau ikut pada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Kita tambah barang 1-2 ayat lagi ya Pak ya. Semua yang ada di alam ini bersujud kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Kita ini masuk yang mana nih? Ya? Betul enggak? Yang dihinakan Allah atau yang dimuliakan? Supaya dimuliakan seperti apa? Yakin dulu. Ya kalau orang tidak yakin, ragu, bagaimana mau dimuliakan, Pak? Ya, yakin kebenaran Islam, yakin akan syariat Islam, yakin bahwa yang benar itu hanya Islam. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang ragu tidak akan dimuliakan Allah. Dari awal kamu ragu.
Bisa dipahami ya? Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau sudah dihinakan Allah, tidak bakal ada yang memuliakannya. Lah iya. Siapa yang memuliakan? Hanya Allah. Jadi kalau yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, pasti tidak ada yang memuliakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sekehendaknya. Begitu. Allah sudah tetapkan untuk kamu din al-Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Kenapa kamu masih ragu? Ya? Kenapa kamu masih ragu? Allah sudah tetapkan untuk kamu din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kenapa kamu masih ragu? Jadi itulah namanya hidayah itu kadang-kadang bisa dicabut. Ya, tidak peduli kamu punya gelar atau tidak punya gelar. Seharusnya kan makin tinggi gelar itu makin taat. Betul enggak, Pak? Karena ilmunya makin nambah. Ini kadang-kadang ada yang aneh. Makin tinggi gelar, makin melenceng. Astagfirullah. Ya. Nah, itulah namanya dunia. Ya, oleh karenanya kita kan sering di dalam salat kita tiap rakaat meminta ihdinas. Nah, itu dia Pak penyebabnya. Lah, kenapa Bapak minta ihdinas shiratal mustaqim? Emangnya Bapak tidak berada di atas jalan yang lurus? Supaya apa? Supaya stabil. Hati itu supaya stabil. Jangan nanti suatu waktu apa? Berubah. Entah masuk angin, entah karena apa berubah. Jadi pengertian ihdinas shiratal mustaqim itu tunjuki kami jalan yang benar. Bagi yang sudah berada di jalan yang benar itu supaya dijaga Allah. Bisa paham ya? Karena ada orang yang tadinya dapat hidayah, tadinya beragama bagus, belakangan enggak kelihatan kok enggak. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk seperti orang yang demikian. Baiklah. Mungkin sampai di sinilah dahulu ya ayat 18. Kita ini tadabbur Quran kita ini. Tadabbur suratul Hajj. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, sampai disebut di situ makhluknya matahari. Matahari itu tunduk pada perintah Allah, Pak. Kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. Bahkan di dalam hadis dikatakan, setiap kali matahari terbit, dia minta izin dulu sama Allah, Pak. Ya Allah, aku mau terbit. Ya, diizinkan Allah baru dia terbit. Begitulah tunduknya. Tapi yang tak mau tunduk sama Allah siapa? Manusia. Ini dia nih. Yang tidak mau tunduk sama Allah itu manusia. Bahkan kadang-kadang ya mendiskreditkan Allah lagi. Mengejek-ngejek Allah lagi. Iya. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon disebut semua ini dalam Quran itu kan? Ya. Wal nujumu wal jibalu, seperti yang saya katakan tadi, Pak. Jumlah bintang itu miliaran. Dan semuanya berputar. Betul enggak? Kira-kira kalau 1 detik dia terlambat, ya, 1 detik dia terlambat, ditabrak. Ketika ditabrak apa yang terjadi? Kiamat. Kenapa dia terus begitu? Siapa yang membuat aturan itu? Allah. Kepada siapa dia tunduk? Kepada Allah. Itu dia yasjudulahu. Bersujud kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, bintang, hewan-hewan itu kan sudah jelas. Hewan itu memakan apa yang Allah sudah takdirkan sebagai makanannya. Betul enggak? Yang tidak ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah sebagai makanannya, ya dia tidak makan. Itulah artinya dia patuh kepada perintah Allah.
Nah, sebenarnya begini, logika sederhana sedikit saja ya. Sebenarnya orang-orang kafir itu pun dalam hal-hal tertentu tunduk juga sama Allah. Kenapa? Waktu lapar dia makan. Karena itu ketentuan Allah kan. Lapar makan, capek tidur. Nah, kira-kira coba kamu capek, iya, coba lawan. Karena ketentuan itu datang dari Allah. Coba lawan, kamu tak tidur 3 hari 3 malam. Jadi apa kamu? Mati. Jadi satu sisi dia tunduk kepada Allah dalam hal-hal yang sifatnya alami, kan gitu. Tapi di sisi lain dia kafir kepada Allah Ta'ala dalam hal doktrin, ajaran. Baik, kebetulan mungkin sampai di sini dahulu kita. Dan saya tidak bisa memberi kesempatan untuk tanya jawab. Ada sedikit gangguan-gangguan. Ya, namanya manusia ini hidup begitulah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Tolong diingat ini Ustaz ya, akan datang kita bicara apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.